Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Fitriatu Derajat, NIM 120140040 TPB 49 Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan dua program mengenai mata pelajaran fisika dan MTK. Pertama, saya membuat program fisika ini karena biasanya beberapa siswa atau mahasiswa yang baru belajar mengenai tegangan dan arus listrik itu biasanya terbalik ketika ingin mencarinya gitu. Makanya saya buat programnya agar memudahkan para mahasiswa atau siswa yang ingin mencari arus atau tegangan listrik. Untuk program MTK-nya, saya di sini membuat program menghitung nilai rata-rata atau MEAN di statistika. Kenapa saya buat nilai rata-rata? Karena untuk mempermudah juga kegiatan siswa atau mahasiswa yang misalkan memiliki data yang sangat banyak, terus kesulitan untuk mencari rata-ratanya. Jadi makanya saya buat program C++-nya. Oke, kita langsung ke program yang pertama aja, yaitu program fisika. Ini flowchart-nya. Pertama, saya deklarasi integer jumlah R, pilih R total, V sama J. J ini untuk for nantinya, untuk statement for. V untuk nilai tegangannya, R total untuk hambatan totalnya. Pilih ini ntar buat do while. Jadi nanti programnya bisa berulang terus gitu. Nah, selanjutnya ada jumlah R, ini buat menentukan jumlah R-nya nanti dari usernya. Terus ini ada real VR1, VR2, VR3, VR4 sama I. Ini kalau di Dev C++ biasanya disebutnya float. Cuman karena di Flowgorithm nggak ada float, jadi kita pakai real, sama aja sebenarnya. VR1 ini untuk menentukan tegangan dari R1-nya, R2-nya, R3-nya yang masuk dalam rumusnya nanti. Ini kita asigennya I sama dengan 0. Terus saya deklarasi lagi array R3 ini untuk nanti memasukkan data R-nya di sini. Jadi ada indeksnya ada 3, jadi datanya bisa dimasukin ada 4. Sama string lagi. Ini output program menghitung arus dan tegangan listrik. Ini do ya. Bentar. Nih, program do. Jadi nanti ke atas lagi kalau do-nya while-nya itu benar ya. Nah, pertama masuk ke programnya, output tekan 1 untuk menghitung arus dan tekan 2 untuk menghitung tegangan. Jadi nanti di sini user menginput 1 atau 2. Bila 1, programnya akan menghitung ke arah menghitung arus. Kalau tekan 2, programnya untuk menghitung tegangan. Kita ke program yang pertama dulu yang menghitung arus. Pertama saya output resistor minimal 1 maksimal 4. Yang tadi array kan ada indeksnya ada 3. Jadi untuk kan array indeksnya dimulai dari 0, jadi 0 1 2 3 4. Makanya minimal 1 maksimal 4. Satuan R-nya itu ohm. Nah, di sini user menginput jumlah R-nya. Jadi untuk menentukan soal yang ada di user itu ada berapa? 1, 2, 3 atau 4. Ini statement for dari J sama dengan 0 sampai jumlah R.
Jadi J-nya dari 0, 1, 2, 3 sampai jumlah R. Nah, di sini output masukkan nilai R, input RJ. Jadi R0, R1, R2, R3. R indeks 0, R indeks 1, R indeks 2, R indeks 3. Ini statement if else. Karena di algoritma nggak ada switch case ya, makanya saya pakai if else, tapi di programnya nanti pakai switch case. If jumlah R sama dengan 1. Jadi misalkan user menginput jumlah R-nya sama dengan 1, maka R totalnya sama dengan R0, atau R totalnya sama saja dengan R1 gitu. Misalkan jumlah R-nya 2, maka R totalnya R1 tambah R2, atau R indeks 0 tambah R indeks 1. Karena ini program menghitung secara seri ya, makanya rumus R totalnya seperti ini. Dan seterusnya sampai jumlah R sama dengan 4. R totalnya R indeks 0, R indeks 1, R indeks 2, terus R indeks 3. Setelah selesai untuk menginputkan R-nya kan, dan di sini kita turun ke memasukkan nilai tegangannya. Habis itu langsung user memasukkan nilai V-nya atau tegangannya. Dan ini untuk rumus menghitung I-nya, V per R total, yang R totalnya ditentukan tadi di for tadi. Output nilai kuat arus I sama dengan output I. Nah, makanya program selesai dengan output I, atau nilai I nya sudah keluar. Selanjutnya program keduanya yaitu menghitung nilai tegangan. Nih, jika user memilih menginput pilihnya sama dengan 2, maka programnya akan ke sini. Pertama, output sebutkan nilai kuat arus. Jadi di sini saya langsung meminta inputan user kuat arusnya atau I-nya. Sama seperti program sebelumnya, saya meminta user untuk menginputkan jumlah resistor. Nah, input jumlah R-nya. Setelah itu for J sama dengan 0 sampai jumlah R, masukkan nilai R. Nah, sama kayak tadi, apabila jumlah R sama dengan 1, tapi rumusnya berbeda karena ini mencari tegangan. VR1 sama dengan I kali R0, atau VR1 sama dengan I dikali R1, karena indeksnya 0 ini kan karena array dimulai dari 0. V sama dengan VR1, atau V totalnya sama dengan VR1. Jika user menginputkan sama dengan 2, maka VR1 sama dengan VR1 nya tetap rumusnya, namun ditambah VR2, serta V totalnya jadi VR1 tambah VR2, karena ini kan rangkaian seri ya. Terus seterusnya sampai 4, sama rumusnya, cuman ditambah VR1, VR2, VR3 dan VR4. Setelah selesai dari for, kita turun ke nilai tegang, langsung ke output nilai tegangannya. Output sama dengan V gitu. Karena kan langsung ya, di sini udah ada rumus V-nya. Nah, setelah dari situ user akan menginputkan untuk dualnya. Misalkan user mau menghitung lagi nih, maka ntar tinggal ketik Y, maka program akan mengulang lagi. Kita langsung ke C++ nya aja. Nah, di sini hashtag include IOStream untuk library-nya, using namespace, std, int main ini untuk program main-nya. Nah, pertama saya deklarasi integer jumlah R, pilih R total V, sama kayak di algoritma tadi. Ini float VR2, VR1, VR2, VR3, VR4 sama I. I-nya sama dengan 0, sama array R dengan indeks 3.
Ini char lagi untuk yang tadi do while-nya. Nah, ini do. Program menghitung arus dan tegangan listrik rangkaian seri. Makanya tadi rumusnya rumus rangkaian seri ya. Tekan 1 untuk menghitung arus, tekan 2 untuk menghitung tegangan. Ini si out pilih, si in pilih. Maka ntar di sini user menginputkan pilih mau program pertama atau program kedua. Sebutkan jumlah resistor. Ini misalkan kalau user menginput 1, minimal 1, maksimal 4, sama seperti di algorithm. Nah, di sini yang berbedanya, tadi kan kita pakai if else, cuman di sini biar lebih efisien saya pakai switch case. Ini deklarasi statementnya jumlah R. Misalkan jumlah R-nya sama dengan 1, maka R totalnya sama dengan R indeks 0. Misalkan jumlah R-nya 2, maka R totalnya R indeks 0 tambah R indeks 1, seterusnya sampai jumlah R-nya 4, maka R totalnya R0, R1, R2, R3. Misalkan yang diinputkan bukan salah satu dari 1, 2, 3, 4, maka keluar cout nilai R minimal 1, maksimal 4 gitu. Setelah itu selesai dari switch case-nya, saya cout masukkan nilai V. User menginputkan nilai V-nya serta ini rumus dari kuat arusnya, I sama dengan V per R total. Cout nilai kuat arus I sama dengan I gitu. Ini ketika user menginputkan pilihnya sama dengan 2 atau menghitungkan nilai tegangan. Langsung sebutkan nilai kuat arus I. Input I, sebutkan jumlah resistor sama kayak yang di atas. Sama juga ini saya pakai switch case. VR1 sama dengan I kali R indeks 0, V sama dengan VR1. Seterusnya sampai case 4, VR1, VR2, VR3, VR4, I indeks R0, R1, R2, R3, R4. V sama dengan VR1 tambah VR2 tambah VR3 tambah VR4. Sama defaultnya nilai R minimal 1, maksimal 4. Cout nilai tegangan sama dengan V gitu. Nah, di sini cout apakah ingin menghitung lagi, inputan user in lagi while lagi sama dengan Y, maka program akan mengulang gitu. Kalau misalkan yang diinputkan selain Y, maka program akan berhenti. Selanjutnya kita akan lanjut ke program yang kedua, yang matematika. Flowchartnya di sini saya mendeklarasikan integer n dan i ini untuk for, n-nya untuk jumlah datanya. String pilih ini untuk memilih mau mengulang program atau enggak gitu. Langsung output program menghitung nilai rata-rata atau mean. Ini do while ya. Output memasukkan jumlah data yang akan dimasukkan. Output jumlah data, input n. Ini inputan integer ya. Misalkan jumlah datanya ada 100, bisa 80, 70 atau 5 gitu ya. Nah, saya deklarasi real array bil n, array dengan float bil n, real total sama real rata-rata, atau float total sama rata-rata. Rata ya di situ. Total sama dengan 0. Jadi saya langsung deklarasi total sama dengan 0. Ini for output masukkan data. Ini untuk memasukkan data ya. Misalkan menginputkan bilangan ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Nah, total sama dengan total plus bil i, ini untuk mencari nilai totalnya. Keluar dari for, terus output total data yang diinputkan. Output total. Nah, ini sama dengan total dari rumus ini ya. Sekarang saya deklarasi rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan total dibagi n atau dibagi jumlah. Output rata-rata dari data yang diinputkan, output rata. Nah, setelah itu output apakah Anda ingin mencari rata-rata lagi, output ketik Y jika iya. Pilih Y kalau iya. Kalau nggak mau mengulang program lagi, tinggal ketik asal. Nah, langsung ke C++ nya, ke programnya. Sama, ini pakai library iostream using namespace std. Ini program mainnya.
integer n, char pilih, sama langsung kayak di flowchartnya program menghitung nilai rata-rata n. Do, masukkan jumlah data yang dimasukkan. Jumlah data cin n. Ini untuk jumlah datanya ya. Langsung saya deklarasi float rata-rata array bil n total sama rata-rata. For integer i sama dengan ini for-nya untuk memasukkan data, masukkan data bilangannya yang data di bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5 dan seterusnya. Terus lanjut ke ini rumus totalnya. Total sama dengan total plus bilangan i. Total sama dengan total plus bilangan i. Jadi total tambah bilangan i, bilangan i, bilangan i, terus gitu. Total data yang diinputkan sama dengan total tadi ya yang dari rumus. Jadi totalnya sudah keluar di sini. Langsung saya deklarasi lagi nilai rata-rata rumus nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan total per n atau total dibagi jumlah. Rata-rata dari yang diinputkan sama dengan rata-ratanya keluar di sini. Cout indel ini untuk spasi ya, atau untuk baris baru. Apakah Anda ingin cari rata-rata lagi? Ketik ya jika iya, maka di sini cin pilih sama dengan y. Misalkan user menginputkan yang lain, maka programnya akan berhenti. Begitu. Sekarang kita coba programnya ya, yang fisika dulu. Di sini untuk program menghitung arus dan tegangan listriknya tekan 1. Sebutkan jumlah resistor maksimal 4. Ini misalkan nilai R1 nya 1, nilai R2 nya 2, nilai R3 nya 3, nilai R4 nya 4. Masukkan nilai V nya misalkan 100. Nah, nilai kuat arusnya I sama dengan 10. Kan tadi 100 dibagi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10 gitu. Apakah ada yang ingin menghitung lagi? Y, tekan 1 untuk coba kita tekan 2 ya. Nah, sebutkan nilai kuat arus. Misalkan kuat arusnya 50. Jumlah resistornya 4. Masukkan nilai satunya, R1 nya 1, R2 nya 2, R3 nya 3, R4 nya 4. Nah, nilai tegangannya 500. Apakah Anda ingin menghitung lagi? Kalau kita ketik asal, programnya akan berhenti begitu. Lanjut ke program yang matematika. Langsung kita run. Program menghitung nilai rata-rata atau mean. Masukkan jumlah data yang akan dimasukkan. Jumlah datanya misalkan 6. Masukkan data ke 1, 5. Masukkan data kedua 6. Masukkan data ketiga 1. Masukkan data keempat 2. Masukkan data kelima 5 juga deh. Masukkan data ke 6 22 biar banyak. Total data yang diinputkan 41. 22 tambah 5 27 tambah 2 29 tambah 1 30 tambah 6 36 tambah 5 41. Nilai rata-rata dari data yang diinputkan 6,8333. Apakah Anda ingin mencari rata-rata lagi? Misalkan dia sekali lagi ya. Jumlah datanya misalkan 4. Data satunya 5, data keduanya 6, data ketiganya 6 lagi, data keempatnya 2. Nah, jumlahnya 19. 2 tambah 6 8, 8 tambah 6 14 tambah 5 19. Rata-ratanya 4,75. Coba kita ketik asal, maka programnya akan berhenti. Begitu saja dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.